Ya, pemirsa, masih ada hampir 8 juta angkatan kerja Indonesia yang saat ini statusnya pengangguran. Pemirsa, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dipandang Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Setinggi-tingginya pendidikan tidak menjamin mudah dapat kerja. Kenapa ya? Seharusnya semakin tinggi pendidikan semakin mudah mencari kerja, tapi nyatanya tidak begitu. Coba kalian bayangkan, kita capek-capek sekolah, kuliah, setelah lulus tak seindah angan-angan kita waktu sekolah dahulu. Yang kita bayangkan dahulu, kalau nanti lulus, aku mau kerja di sini dan di situ. Gajinya besar dan terjamin, banyak tunjangan ini dan itu. Seharusnya dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, semakin mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang besar. Tapi nyatanya tidak begitu. Banyak para pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusannya semasa kuliah. Contohnya, saya punya teman, dia kuliah dengan jurusan hukum, tapi karena sulit mendapat pekerjaan, dia bekerja sebagai driver ojek online. Saya mengatakan ini tanpa menjelekkan pekerjaan driver ojek online. Setelah kita lulus, kenapa sulit mendapat pekerjaan? Pernahkah kalian melamar pekerjaan ke banyak perusahaan tapi tidak kunjung diterima karena persyaratan yang banyak dan mempersulit seseorang untuk diterima bekerja? Batas umur yang relatif muda tapi menginginkan pengalaman yang banyak, good looking dan lain sebagainya. Menurutku simpel saja jawabannya, adalah karena supply-nya sedikit tapi demand-nya melimpah. Saya melihat secara empiris kenyataan di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas. Belum lagi bonus demografi Indonesia. Kalau ada yang belum tahu, bonus demografi adalah masa di mana penduduk usia produktif 15-64 tahun akan lebih besar dibanding usia non-produktif 65 tahun ke atas, dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Orang-orang yang produktif lebih banyak dari yang tidak produktif. Kalau tidak dibarengi dengan kesempatan lowongan pekerjaan akan menambah pengangguran. Bonus demografi dan pandemik datang bersamaan, yaitu di tahun 2020 kemarin. Ini seperti badai musim dingin yang datang bersamaan. Belum lagi angka lulusan sarjana tiap tahunnya makin tinggi membuat persaingan semakin ketat. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding. Mendapat pekerjaan di saat persaingan sangat ketat membutuhkan strategi yang cerdas dan proaktif. Berikut adalah beberapa langkah tambahan yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Fokus pada spesialisasi atau niche. Cari posisi atau bidang yang mungkin tidak terlalu populer di antara pelamar lain. Menjadi ahli dalam suatu niche atau memiliki keterampilan khusus dapat membuat Anda lebih menonjol di antara pesaing lain. 2. Jelajahi peluang yang kurang dikenal. Selain mempertimbangkan perusahaan besar yang terkenal, perhatikan juga perusahaan startup atau perusahaan yang sedang berkembang. Peluang di perusahaan-perusahaan ini mungkin kurang dikenal, namun memiliki potensi atau pertumbuhan dan pengembangan karir yang besar. 3. Jalin hubungan dengan pihak internal. Memanfaatkan jaringan Anda untuk terhubung dengan orang-orang di dalam perusahaan yang Anda minati. Mendapatkan rekomendasi atau referensi dari pihak internal dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan perhatian dari perekrut. 4. Gunakan kreativitas dalam pendekatan Anda. Jangan ragu untuk menggunakan pendekatan kreativitas dalam mencari pekerjaan Anda. Ini bisa termasuk membuat kampanye, pemasaran diri yang unik, proyek portofolio yang mencolok, atau bahkan menciptakan konten relevan dengan perusahaan yang Anda lamar. 5. Perhatikan posisi kontrak atau sementara. Meskipun tidak ideal dalam jangka panjang, posisi kontrak atau sementara dapat menjadi pintu masuk yang baik ke dalam sebuah perusahaan. Jika Anda berhasil menunjukkan nilai tambah Anda selama masa kontrak, ada kemungkinan posisi tersebut dapat diperpanjang atau bahkan berujung pada penawaran pekerjaan tetap. 6. Perhatikan industri yang sedang berkembang pesat. Tinjau industri atau sektor yang sedang berkembang pesat seperti teknologi, kesehatan, atau energi. Peluang di sektor-sektor ini mungkin lebih melimpah dan lebih sedikit pesaing dibandingkan dengan industri yang lebih mapan. 7. Berpartisipasi dalam proyek kolaboratif atau komunitas. Bergabunglah dengan proyek kolaboratif atau komunitas yang terkait dengan bidang atau industri yang Anda minati. Dapat membantu Anda membangun koneksi, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan visibilitas Anda di antara profesional yang relevan. Ingatlah bahwa kesabaran, ketekunan, dan kreativitas adalah kunci untuk berhasil mendapatkan pekerjaan di tengah persaingan yang sangat ketat. Teruslah mencari peluang, tingkatkan keterampilan Anda, dan jangan ragu untuk mengeksplorasi cara-cara terbaru untuk memperkuat posisi Anda di pasar kerja.